Oke, saya mulai jam 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Oke. Nah, untuk absensi kehadiran nanti bisa diklik absennya di kelas masing-masing. Kemudian yang sudah ikut Google Meeting pada pagi hari ini dan juga yang sudah di live Instagram, terima kasih ya. Kita lanjutkan materi hari Jumat kemarin yang belum selesai ya. Masih dalam materi segi 4. Nah, kita refleksi dulu yang kemarin itu kita sudah belajar menyebutkan sisi-sisi dari bangun datar persegi panjang, kemudian persegi, selanjutnya belah ketupat. Jadi baru 3 yang sudah kita pelajari. Kemudian ada titik sudut, kemudian apa lagi ya? Diagonal sisi dan sudut-sudut dari masing-masing bangun datar. Sekarang saya ke jajar genjang ya. Jajar genjang bentuknya ini untuk yang di Google Meet video saya bisa dipin biar kelihatan nanti saya gambarnya apa gitu ya. Nah, ini saya sudah melukis jajar genjang. Kalau yang di live Instagram itu hurufnya kebalik ya. Hurufnya kebalik karena ini kan kayak cermin gitu. Ini namanya jajar genjang ABCD. Ya, jajar genjang ABCD. Nah, di dalam jajar genjang ini coba kalian sebutkan mana sisi-sisinya. Bisa menulis di komentar untuk yang live Instagram, yang di Google Meeting juga boleh dinyalakan speakernya. ABCD. Oke. Kemudian yang perlu kalian ketahui lagi ya, di dalam jajar genjang itu kalau saya tanya tingginya itu yang mana kira-kira? Kelihatan nggak? Ya, yang saya beri garis putus-putus ya, garis putus-putus itu adalah tingginya. Ya, itu adalah tingginya. Bukan AD atau BC. Tinggi dari jajar genjang itu bukan AD, bukan juga BC. Tapi ini dibuat garis bantu. A ke atas. Boleh juga di sini sih. C ke bawah, ini juga boleh. Ya, C ke bawah ini boleh dibuat garis seperti ini. Nah, selanjutnya biasanya kalau di soal-soal itu dikasih keterangan gini. Kecil. Kalau di ya, itu selanjutnya yang namanya diagonal sisi dari jajar genjang itu yang mana? Diagonal sisinya yang mana? Kelihatan nggak? Diagonal sisi AC sama BD. Oke, AC sama BD. Nah, saya gambar bentar. AC, BD. Selanjutnya tentang sudut, besar sudut dalam jajar genjang. Oke, besar sudut dalam jajar genjang ya. Sudut yang berhadapan itu sama besar. Sudut yang berhadapan itu sama besar. Maksudnya gimana? Ini loh, sudut A ya. Sudut A
itu besarnya sama dengan sudut C. Sudut B itu besarnya sama dengan sudut sudut D. Ya, kalau saya kasih kode begini. Sudut A itu besarnya sama dengan sudut C. Sudut B itu besarnya sama dengan sudut D. Ya. Nah, ini tandanya berbeda, ya, berbeda antara yang sini, sebelah sini, sama yang sebelah sana. Kalau yang D, karena dia itu besar sudutnya sama dengan yang A, maka ini saya beri simbol lengkungan 1. Nah, ya, di sini lengkungan 2, dengan yang sebelah sana lengkungan 2. Itu maksudnya sudutnya sama. Ya, sudutnya sama antara ini dan itu, ini dan itu. Ini cara menulis sudut itu seperti yang saya tuliskan, ya. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Itu cara menuliskan sudut. Ya, bisa disimbolkan ini seperti tanda kurang dari, ya. Tanda kurang dari. Nah, kita ke trapesium. Jadi trapesium itu ada 3 macam, ya. Ada 3 macam. Ada yang pertama trapesium sama kaki, ya. Kemudian ada juga trapesium siku-siku. Ada juga yang ketiga trapesium sembarang. Nah, ini yang pertama saya contohkan gambar dari trapesium. Ini trapesium siku-siku. Tanda-tanda dari trapesium siku-siku, ya, itu ini loh. Dia garisnya lurus. Seperti persegi, tapi ya bagian sini tok. Ya, ini lurus, ya. Yang sebelah sana menceng. Gitu. Ada huruf L kecilnya di pojok bawah. Nah, ini berarti dia menandakan dia adalah trapesium siku-siku. Ya, trapesium siku-siku. Ini lurus, ya, ini lurus, yang ini miring. Itu trapesium siku-siku. Nah, kalau ini tak beri nama tingginya. Kelihatan enggak? Tinggi dari trapesium siku-siku itu yang mana? Tingginya yang mana? Coba. Tinggi dari trapesium siku-siku yang mana? PS. Oke. Tipnya, ya. Jadi bukan ini, tapi ini. Ya, itu tingginya. Selanjutnya ini. Trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki. Ya, dia kakinya sama panjang. Disimbolkan ini ada kode. Nah, ada ininya. Bisa 1, bisa juga 2, ya. Ini saya beri kode 1. Maksudnya ini kakinya sama-sama panjang, misalkan 10 cm, ini 10 cm, ya. 5 cm, 5 cm. Oke. Ini nama dari trapesium sama kakinya adalah KLMN. Nah, nih, KLMN. Manakah tingginya? Manakah tingginya? Ada enggak? Ada tingginya enggak? Enggak ada. Oke. Terus kalau enggak ada gimana? Ya, kalau enggak ada, kalian buatlah garis bantu. Ya, seperti tadi ini loh. Nah, seperti jajar genjang. Ini kan enggak ada.
Nah, nggak ada tingginya, tipe garis bantu. Ya, garis bantunya terserah, boleh yang di sini. Ini tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah. Boleh juga ya sebelah sini tarik ke bawah. Nariknya harus lurus ya. M ke bawah. Oke, betul ya. M ke bawah, bisa juga N ke bawah. Ini harus tegak lurus, nggak boleh menceng. Ya, tinggi harus lurus, nggak boleh menceng. Ini, nah, ini ya tingginya. Oke. Jadi nanti kalau pas dapat soal kayak trapesium sama kaki, tingginya bukan ini ya, bukannya samping-samping, tapi dibuat garis bantu. Oke. Next, untuk yang trapesium sembarang, namanya aja sembarang, jadi sisinya ya sembarang. Ya, sembarang. Bisa yang jelas ya, yang jelas itu yang bagian ini nggak lurus ya, nggak lurus, ini lebih miring ke sana. Oke. Jadi dia tidak trapesium siku-siku, tidak juga trapesium sama kaki. Ya, bentuknya nggak beraturan, tapi tetap seperti trapesium. Ya, caranya untuk menentukan tinggi, kemudian diagonal itu juga seperti materi-materi sebelumnya, ya. Seperti itu. Ada yang tahu sisi sejajar? Tidak tahu? Oke, yang namanya sisi sejajar itu dia tidak berpotongan ya sisinya. Jadi ini sisi. Oke, sisi sejajar adalah sisi yang berhadapan atau yang berdampingan. Ini sama sana, itu sejajar. Ya. Terus ini, kalau ini trapesium sama kaki, kira-kira yang sejajar yang mana? Sisi-sisi yang sejajar yang mana? Sisi sejajarnya yang mana? Yang live Instagram? Coba bisa? Mana yang sejajar? Sejajar ini loh. Ya. MN dan KL ini sejajar. Ya. Tapi kalau yang KN sama ML itu tidak sejajar, karena ini kalau kalian panjangkan ke atas sana, ya ini ke atas sana, itu akan berpotongan. Ya, gitu. Itu tambahan untuk yang sisi sejajar. Selanjutnya layang-layang. Nih. Ya, layang-layang ini kita beri nama dulu. Ya, ini sifatnya hampir mirip sama belah ketupat. Ya, belah ketupat. Dia diagonal sisinya berpotongan tegak lurus. Ya, tegak lurus di sini. Nih, tengah-tengah sini. Ya, tengah-tengah sini. Dan panjang diagonal sisinya itu kelihatan berbeda, ya, otomatis. Nih, AC sama BD. Oke, sama BD-nya. Ya, segi 4 untuk unsur-unsurnya tadi sudah kalian pelajari semua, sudah tahu bentuknya juga, sudah tahu bisa menyebutkan diagonal sisi, kemudian menyebutkan titik sudutnya, dan sisi sejajar ya tadi. Nah, sekarang contoh untuk layang-layang ya. Ini karena kalian belum dapat materi garis sudut. Ketika ada soal ya, apa enggak ya? Sudut ABC ya, sudut ABC itu maksudnya sebelah sini. Nih loh. Nah, ABC, sudut A B C. Nih.
A, B, C. Oke. Ya. Jadi sama halnya kayak menyebutkan sudut B. Sudut B. Nah, kalau ditanya lagi ABD, ABD itu bukan sudut B yang ini lagi, tapi yang sebelah sini. Ya. Nah, nih. Jadi berbeda. Sama-sama sudut B, ABD, ABC, tapi yang ini lebih lebar, ini lebih kecil. Ya, itu ya. BCD. Nih. B, C, D. BCD berarti sudut C. Ya, itu cara menentukan sudut sesuai yang diminta soal. Untuk rumus-rumus dari persegi, ya, rumus dari persegi itu sudah saya share hari Jumat kemarin ya. Nggak ada PowerPoint, saya pakainya scan dari buku sama latihan soal ya. Nah, untuk yang segitiga itu ada 3 macam ya, yaitu segitiga sama sisi, kemudian segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku ya. Apakah ada segitiga sembarang? Ada ya, segitiga sembarang seperti tadi trapesium sembarang. Kalau untuk rumus dari luas segitiga dan keliling segitiga juga sudah Ibu share di GC, nanti juga Ibu coba share di grup WA ya, di grup WA untuk materi pagi hari ini sudah Ibu berikan soal penerapannya juga. Nah, saya cukupkan ya. Sampai di sini dulu, cukup sampai 8.31 ya. Terima kasih yang sudah join. Untuk latihan soal PTS tahun kemarin akan Ibu siapkan besok Jumat ya. Kita akhiri pembelajaran ya. Kita akhiri sharing-sharing pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Bisa live meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.